Halo semuanya, kita melanjutkan project root kita. Sekarang saya akan membuat file koneksi global. Jadi koneksi yang akan digunakan di halaman kita nanti. Kita buat koneksi filenya, kemudian saya buat PHP, kemudian saya buat $db hostnya localhost, kemudian $db user isinya admin, karena saya menggunakan LAMP di Linux, saya menggunakan user admin dan passwordnya juga admin. Teman-teman tinggal menyesuaikan saja admin. Oke, kemudian db. Nah, di sini nama database kita di sini karena saya sudah buat database root, jadi saya tinggal simpan di dalam variabel db. Kemudian kita buat variabel link atau koneksinya. Kemudian untuk mengkoneksikan ke dalam database MySQL, kita butuh fungsi MySQL connect. Kemudian butuh 4 parameter. Parameter pertama db hostnya, kemudian $db user, kemudian $db pass, kemudian $db name. Oke, kemudian kita periksa. Ketika terjadi error, saya ingin ada informasinya dari kode error dan informasi errornya. Kita buat if, saya buat $link, kemudian informasinya tadi di koneksi dengan database gagal gitu. Kemudian kita butuh MySQL connect errno untuk informasi kode errornya, kemudian MySQL connect error untuk informasi errornya. Nah, karena kalau berhasil terkoneksi berarti itu nilainya true atau 1. Nah, kalau dia gagal terkoneksi di nilainya false atau 0, sedangkan saya ingin informasi ini ketika gagal ada kode error dan informasi errornya, maka di sini kalau 0 berarti kan ketika false kan, atau gagal berarti false, di sini tidak akan jalan. Jadi kita kasih dia not jadi false, dikasih not jadi true. Oke, kita langsung cek dulu. Kita copy paste, kita testing di sini localhost. Oke, kalau putih seperti ini berarti berhasil terkoneksi, karena kalau gagal dia ada informasi kode error dan informasi errornya. Oke, selanjutnya kita sudah membuat generate database, koneksi, kemudian kita akan buat halaman tambah datanya. Oke, kita buat dulu filenya. Misalkan saya buat tambah.php. Oke, kemudian jangan lupa PHP. Nanti PHP kita ada di sini. Kemudian saya buat HTML5. Oh, sebentar, kita pakai Bootstrap saja. Jadi kita cari di Bootstrap. Oke, kita pakai framework Bootstrap. Kita masuk ke dokumen, kemudian kita introduction, quick start. Oke, ini karena kita butuh bootstrapnya, link bootstrapnya, jadi kita ambil yang ini, kita copy,
Oke, kemudian kita kembali lagi, kita paste di sini. Oke. Nah, kita tidak ambil semuanya, kita butuh yang link ini, jadi yang di sini kita hapus. Kemudian badannya ini kita hilangkan saja. Oke, ini udah ada bootstrapnya, link ke bootstrap. Kemudian kita akan membuat formnya, form tambahnya. Kita buat dulu, misal div dot content. Oke, kemudian di dalam div ini div class content untuk stylingnya ya. Kita buat, oke, kita ke bootstrap saja. Kita cari untuk membuat sebuah form. Oke, ini formnya. Oke, kita cari. Oke, kita cobain dulu. Nanti kita modif, kita copy dan kita kembali lagi, kita pastekan di sini. Oke, teman-teman, biar rapi, saya sekarang sudah pakai plugin untuk styling. Saya tinggal Ctrl A, kita format dokumen. Oke, sudah mulai sedikit lebih rapi. Kemudian ini formnya kita buat aksinya di file ini, tambah .php, karena saya mau nilai ini dikirim di halaman ini, jadi kita di halaman tambah .php, jadi php-nya nanti tetap di halaman yang sama. Oke, kemudian metodenya jangan lupa metode kita kasih post. Oke, kemudian kita cek dulu di localhost, kemudian php my admin, kita cek kolom tabel root kita. Root. Oke, kita cek di sini, ID, nama, email, nomor telepon, password. Oke. Karena ID kita dalam bentuk atau increment, jadi tidak perlu ditambahkan karena secara otomatis akan menambah sendiri. Jadi kita tinggal mulai dari nama, ini kita ganti nama, kemudian kelas ini merujuk ke stylingnya, kemudian ini nama, kemudian tipenya kita buat teks, kemudian ini nama. Oke, for ini hubungannya dengan ID, jadi ini berpasangan, jadi ketika kita klik teksnya akan menyala di kolom inputnya gitu. Kemudian ini Arial ini saya hapus saja, kita tidak gunakan. Oke, email ID ini juga kita tidak gunakan. Jadi saya hapus. Saya gunakan lagi placeholdernya, kita kasih enter your name ini. Oke, selanjutnya yang di kedua email, kita pakai email, kemudian passwordnya kita ganti email, kemudian ininya tipenya kita kasih email, kelas ini kita ganti dengan email. Kemudian kita kasih placeholdernya, kita kasih enter your email.
Ini kita hapus, kita tidak gunakan chip. Kemudian setelah email kita kasih nomor telepon, kita buat TL, kemudian nomor telepon, kemudian email, kita kasih teks aja, teks, kemudian kelas ini kita ganti dengan input sesuai yang di for ini ya, jadi telepon, kemudian enter your number. Oke, password, nomor. Oke, kita buat satu lagi untuk password. Kemudian di sini password, kita pakai password, kemudian inputnya pas. Oke, kita cek dulu hasilnya. Oke ya, ini nama, email, nomor telepon, password, kita klik email. Nah, ini fungsi dari for, ini label di for sama ID ini harus sama. Jadi fungsinya buat apa sih? Ketika kita klik namanya, itu di kolomnya langsung menyala gitu. Kita tidak harus pas di kolomnya sini, tapi di teksnya nama juga ini menyala, aktif di inputnya gitu. Nah, itu fungsi dari label for sama ID. Kelas ini fungsinya untuk di stylingnya, karena kita pakai bootstrap, ini stylingnya kelas, kemudian tipenya teks, ini juga stylingnya. Oke, selanjutnya setelah kita sudah buat front end-nya atau tampilannya, sekarang kita menuju ke PHP-nya. Kita akan buat PHP-nya. Jadi yang pertama kita memasukkan dulu koneksinya, kita include, kemudian kita masukkan koneksi tadi, nama filenya. Oke, kita buat connection.php. Oke, kemudian saya buat if iset, kemudian $post isinya adalah submit. Oke, kita cek dulu submit. Kita kasih name di sini, name, submit. Jadi saya ingin ketika file ini dikirim, jadi misalkan saya submit nih nilainya, saya submit itu langsung diolah di halaman yang sama, file ini, nama email ini. Jadi diolah di halaman yang sama di bagian atas ini mulainya. Jadi ketika ini bacanya if jika iset itu kalau nilainya ada berarti nilainya true. Ketika true maka yang di dalam kurung kurawal ini ya yang akan dikerjakan, atau statementnya apa, statement yang akan dikerjakan. Jadi ketika kapan nilainya ini true, ketika kita klik submit. Jadi ketika kita isi nama, email, nomor telepon tadi, kemudian kita klik submit, karena di sini kan dia mengirim name submitnya, jadi namanya harus sama dengan yang di sini, di name-nya di sini, name submit. Ketika kita klik submit maka nilainya ini true, kemudian akan dieksekusi perintah statementnya apa. Nah, di sini cara kita tesnya, kita buat dulu gini, echo cara testingnya dulu. Perizinnya adalah kita mereview lah, kemudian kita print R
dolar post. Karena kita tadi membuatnya di sini metode post, maka kita buat post ini untuk menangkap nilai yang dikirim. Kemudian echo review. Oke, kita coba misalkan Arif, emailnya Arif, email kemudian 08512345. Oke, kemudian Arif 1234. Oke, masih belum ya. Oke, kita cek lagi. Oke, sorry, di sini harus dimasukkan name-nya juga. Oke, karena kita tadi belum menginputkan, kita kasih di sini name, di sini nama, kemudian untuk di sini name-nya isinya email, kemudian lagi di sini name isinya nomor telepon, singkat saja. Kemudian di sini name-nya password. Oke, kita testing lagi. Oke, jadi ini perintah yang dikirim kita sudah cek dulu. Jadi kita di awal kita cek apa yang dikirim gitu di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini nilainya kan nama, email, nomor telepon sesuai dengan name yang kita tulis tadi. Nah, inilah yang kita tangkap nilainya. Oke, sekarang kita tutup ini. Oke, sudah berhasil ya intinya. Nah, sekarang kita buat variabel untuk menangkap nilainya. Name dolar post. Kita tangkap nilainya. Ini sebenarnya satu saja bisa, tidak pengaruh. Oke, kemudian dolar post kita tadi nama, jadi kita menangkap ininya, key-nya, kuncinya atau namanya lah, nama, email, nomor telepon, password. Oke. Kemudian dolar email, dolar post, email, kemudian dolar telepon sama dengan dolar post, nomor telepon, kemudian dolar password, dolar post, di sini password. Oke, kita sudah tangkap nilainya. Ketika kita submit, ditangkap, ditampung di sini nilainya. Kemudian kita akan membuat sebuah query untuk menambah data. Kita kan ingin menambahkan. Nah, query untuk menambah data dalam SQL itu perintahnya adalah insert. Jadi kita buat dulu. Saya buat dulu variabel untuk menampung query-nya. Kemudian insert window tabel root. Kemudian yang saya inputkan adalah ini sesuai di dalam database ya, penamaan atributnya, nama, email, kemudian nomor telepon kalau nggak salah. Kita cek dulu di localhost, nama, email, nomor telepon, password. Oke. Password, kemudian kita value kita buat baris baru saja, dollar query titik sama dengan untuk melanjutkan query.
kemudian kita value-nya kita ambil dari nilai ini kan, karena ini nama, email, nomor telepon, password, berarti sesuai dengan di atasnya, dolar nama, kemudian dolar email, dolar telepon, kemudian dolar password. Oke, kemudian kita tutup. Oke, query ini kan masih posisinya berada di Visual Studio Code kan, belum dikirim kan paketannya. Tapi kita sudah terhubung menggunakan koneksi, jadi kita kirim. Nah, cara kirimnya kita buat lagi seperti yang di generate database kemarin. Kita result, kita buat, kita kirim, kita menggunakan fungsi MySQL query. Kemudian butuh dua parameter. Parameter pertama adalah koneksinya, kemudian parameter kedua adalah query-nya. Koneksi ini, link ini didapat dari mana? Dari connection-nya. Jadi kita punya buat di sini, kita sudah buat link kan yang terkoneksi tadi, tinggal kita panggil. Kemudian kita buat if ketika terjadi gagal, jadi kita kasih not result dollar result, kita kasih di informasinya query error, maka pesannya adalah MySQL Erno butuh parameter satu adalah koneksinya, kemudian kita kasih baris baru MySQL error, kemudian kita kasih koneksinya. Oke, kemudian kalau berhasil saya ingin ada informasinya, saya buat else, kemudian saya kasih misalkan gini, kita buat itu dulu, itu tabel TB root berhasil ditambah. Oke, ini petik satu saja. Oke, kita testing dulu. Bentar, ini terjadi error di bagian, oke kita kita cek terjadi error pen 18. Info tabel CRUD. Oke, kita cek lagi. Oke, tabel CRUD berhasil ditambah. Kita cek di localhost kita. Oke, oh ternyata duplikatnya. Kita cek dulu, nggak apa-apa. Kita buat baru saja. Address, kemudian emailnya kita kasih kode, kemudian passwordnya Indras 1234. Oke, kita submit. Oke, Indras Widanti. Oke, sudah masuk ya
database-nya. Udah masuk, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang bagi kita buat file baru. Jadi ketika nanti berhasil, saya ingin data ini setelah kita submit itu langsung ke halaman utama gitu. Jadi kita rubah di sini, kita jadikan komentar. Kemudian kita buat header. Oke, headernya kita kasih lokasinya menuju tampil.php. Oke, kemudian kita buat filenya. Tampil.php, kita buat saja di sini misalkan HTML5 H1 hello halaman tampil. Kita testing dulu. Oke, kita tambahkan lagi misalkan di sini Naura Lara Vela, kemudian emailnya naura.laravela@gmail.com, nomor teleponnya 0851112233, dan passwordnya Naura Laravela 1234. Oke, nah menuju ke tampil, berarti sudah berhasil ya. Kita cek lagi di sini database kita Naura Laravela. Oke, mantap. Selanjutnya kita akan membuat halaman tampil untuk menampilkan data yang ada di database kita.